Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik, dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Bertemu kembali di semester 2 pada tahun ajaran 2021 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bersama Ibu Nijarsari Hasibuan. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kemagnetan bumi dan induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami tentang kemagnetan bumi. 2. Siswa dapat memahami tentang medan magnet. 3. Siswa dapat mengetahui keunggulan elektromagnet. 4. Siswa dapat memahami penggunaan rumus gaya Lorentz. Yang pertama, kita akan membahas kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet besar atau raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Adanya inklinasi ini disebabkan garis-garis gaya magnet bumi ternyata tidak sejajar dengan permukaan bumi. Selanjutnya, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik, di mana fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. 1. Medan magnet. Medan magnet adalah ruangan atau daerah di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh gaya magnet. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi ini berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan. Yang mana kosmik adalah partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit. Magnet seperti kita ketahui memiliki kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bisa digambarkan dengan garis-garis arah medan magnet selalu dari kutub utara ke kutub selatan. Hubungan listrik dan magnet pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted tahun 1770 sampai 1850. Menemukan bahwa arus listrik suatu kawat akan menimbulkan medan magnet yang melingkar. Jadi, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik disebut dengan induksi magnetik. Kemudian, jika arus listrik ini terdapat pada kawat melingkar, medan magnetnya akan tegak lurus. Sedangkan arah medan magnet dan arus listrik ini mengikuti aturan kaidah tangan kanan, yaitu jika arus ini mengalir secara lurus, maka ibu jari ini adalah arus listrik dan jari kita adalah arah medan magnet. Sedangkan pada kawat melingkar, jari-jari kita adalah arah arus dan ibu jari kita menunjukkan arah medan magnet. 2. Elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada kumparan listrik yang di dalamnya terdapat sebuah besi lunak.
Elektromagnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kipas angin, blender, bel listrik, telepon, dan katrol besi. Elektromagnet menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan magnet sebuah magnet batang yang panjang. Elektromagnet juga mempunyai dua kutub, yaitu ujung yang satu merupakan kutub utara dan ujung kumparan yang lain merupakan kutub selatan. Elektromagnet mempunyai keunggulan dibandingkan dengan magnet biasa. Beberapa keunggulan elektromagnet antara lain sebagai berikut. 1. Kemagnetannya dapat diubah-ubah dari mulai yang kecil sampai yang besar. 2. Sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik. 3. Dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. 4. Letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Untuk memperbesar kekuatan magnet pada elektromagnet terdapat beberapa cara yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet antara lain: 1. Kuat arus yang melalui kumparan diperbesar. 2. Jumlah lilitan pada kumparan diperbanyak. 3. Memperbesar inti besi. 3. Gaya Lorentz. Kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet akan menghasilkan gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Seorang fisikawan Belanda, Hendrik Anton Lorentz, tahun 1853 sampai 1928. Dalam penyelidikannya menyimpulkan bahwa besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet. Jadi untuk menghargai jasa penemuan Hendrik Anton Lorentz, maka gaya yang timbul tersebut disebut dengan gaya Lorentz. Apabila arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L. Keterangan: F adalah gaya Lorentz satuan Newton, B adalah kuat medan magnet satuan Tesla, L adalah panjang kawat satuan meter, dan I adalah kuat arus listrik satuan ampere. 4. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau GGL yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet akibat magnet yang digerakkan keluar masuk dalam kumparan. GGL yang timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet tersebut disebut dengan GGL induksi. Sedangkan arus yang terjadi disebut dengan arus induksi. Pada peristiwa induksi elektromagnetik membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik induksi. Beberapa cara untuk menghasilkan GGL induksi antara lain: 1. Menggerakkan magnet di sekitar kumparan. 2. Menggerakkan kumparan di sekitar magnet. 3. Memutar magnet di dekat kumparan. 4. Memutar kumparan di dekat magnet. 5. Memutus sambung arus searah pada kumparan primer. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh: 1. Kecepatan gerakan magnet. 2. Kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet atau fluks magnetik. 3. Jumlah lilitan kawat. 4. Kuat medan magnet. Contoh soal: penghantar listrik berada dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan arah arus tegak lurus terhadap medan magnet dan gaya yang bekerja 50 Newton. Jika panjang penghantar 10 meter, berapakah besarnya arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Diketahui B sama dengan 0,5 Tesla, F sama dengan 50 Newton, L sama dengan 10 meter. Ditanya kuat arus listrik atau I.
Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Tapi di soal ini yang ditanya adalah I, jadi I sama dengan F per B dikali L. Maka kita gunakan nilai-nilai yang diketahui. I sama dengan F tadi 50 per B 0,5 L 10. Jadi 50 dibagi 0,5 dikali 10. I sama dengan 50 per 5. 5 dapat dari 0,5 dikali 10. Maka I sama dengan 50 bagi 5 yaitu 10 ampere. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dan hindari keramaian. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Jo. Tahukah kalian bumi yang menjadi rumah untuk manusia, hewan dan tumbuhan ini merupakan tempat yang cukup kompleks? Bumi memiliki gravitasi, atmosfer, hingga medan magnet. Tapi, tahukah kalian bagaimana bumi bisa memiliki medan magnet? Simak penjelasan berikut. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki banyak lapisan, mulai dari kerak bumi, mantel bumi, hingga inti bumi. Nah, inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel inilah yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi, jika kita melihat lebih detail lagi, bagian inti dalam memiliki suhu yang sangat panas. Tentunya kalian gak perlu kompor untuk masak mie instan di sini. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi membuat besi dan nikel di inti luar mencair, karena panas yang merambat naik dari inti dalam bumi. Proses ini disebut juga dengan proses konveksi. Selain menyebabkan besi dan nikel di inti luar mencair, proses konveksi juga menyebabkan partikel besi dan nikel cair tersebut bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Coba, siapa sih yang bisa bertahan dengan suhu sepanas itu? Sirkulasi partikel besi dan nikel inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, yang bisa mempengaruhi berbagai macam benda yang ada di sekitar bumi. Nah, sekarang udah tahu kan? Ternyata energi panas dari inti bumi lah yang menghasilkan medan magnet. Jika Anda tersesat di suatu tempat dan tidak ada orang lain selain Anda, apa yang Anda perlukan agar dapat selamat? Setidaknya Anda membutuhkan peta dan kompas. Kompas untuk mengetahui arah mata angin, sedangkan peta untuk membaca di manakah Anda berada sekarang. Nah, pernahkah terpikir kenapa kompas selalu mengarah ke utara dan selatan? Bumi ibarat sebuah magnet batang raksasa. Kutub selatan magnet bumi berada di dekat kutub utara bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi terletak di dekat kutub selatan bumi. Kompas selalu mengarah ke utara dan selatan karena kutub utara kompas tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub selatan magnet ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Lalu, apa yang terjadi jika Anda sedang tepat berada di kutub utara bumi? Mengarah kemanakah kompas Anda? Kutub utara kompas Anda akan mengarah ke kutub selatan magnet bumi yang berada di bawah kaki Anda. Kutub utara mengarah ke bawah. Selain itu, masih banyak kegunaan medan magnet bumi. Salah satunya adalah melindungi bumi dengan menjadi perisai dari partikel-partikel bermuatan yang dipancarkan